Nah, ini dia contoh soalnya. Saya sudah mencarikan contoh soal TPA yang biasanya keluar ini untuk kategori logika aritmatika. Hai teman sekalian, di video kali ini saya akan menunjukkan salah satu game yang menjadi favorit saya, yang ternyata juga bisa digunakan untuk menyelesaikan atau memecahkan sebuah permasalahan yang ada di tes potensi akademik, khususnya pada bagian analytical ya. Game itu adalah game, sebenarnya ini game udah tua sekali gamenya, namanya Sudoku. Nah, ini adalah tampilan Sudoku. Di sini kita bisa lihat terserah aplikasi mana yang mau di-download, baik di Android, di tablet, atau mungkin di iOS. Itu berbagai macam ya. Ini ada beberapa level, yaitu easy, medium, hard, expert, dan biasanya kalau yang di beberapa aplikasi ada yang custom. Ini karena pertama kali mungkin ada beberapa dari kalian yang belum mengetahui tentang game ini. Ada baiknya saya perlihatkan yang easy dulu. Ada iklannya. Jadi game ini bisa digunakan untuk mengasah otak. Jadi ada banyak manfaatnya ya. Silakan nanti kalau misalnya kalian tertarik dengan game ini, silakan download. Namanya Sudoku. Ini terkenal sekali. Ini yang level easy. Cara mainnya seperti apa? Cara mainnya adalah di sini ada kotak, jumlahnya 9. Di sini ada baris, ada kolom. Ada barisnya banyak ya, ada kolomnya juga banyak. Jadi setiap kotak ini angkanya 1 sampai 9. Nggak boleh ada yang double. Kemudian yang baris ini angkanya juga 1 sampai 9. Nggak boleh ada yang double. Kemudian kolom ke bawah itu juga nggak boleh ada yang double. Jadi satu kotak nggak boleh ada yang sama. Kotak yang ini juga nggak boleh ada yang sama. Yang ini nggak sama. Kemudian yang naik turunnya kolom sama barisnya juga nggak boleh ada yang sama. Kalau di aplikasi yang ini kita masih bisa ada undo, ada erase ya. Erase itu hapus. Jadi nanti kita coba. Ini di sini ada mistake-nya 3 kali. Jadi kalau misalnya sudah salah selama 3 kali, nanti akan close dengan sendirinya. Nah, ini adalah penunjukan waktunya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita mau memecahkan rekor sendiri atau rekor orang lain, dilihat dari waktunya. Saya back ke depan untuk biar waktunya itu mulai dari 0. Ya, iklan lagi. Jadi biar mulai waktunya itu dari 0. Ini iklan, kita tutup dulu. Game ini kalau menurut saya menyenangkan ya. Bisa mengisi waktu luang, misalkan lagi di ruang tunggu atau mungkin sedang kita duduk santai. Yap. Oke, kita mulai ya. Ini mulai dari 0. Kita mulai dari yang paling mudah, yang barisnya itu tinggal sedikit. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sini kurang 5 sama kurang 6. Di sini bisa di sini atau di sini. Kemudian kita lihat di sini, kita mulai dari yang paling mudah dulu. Ini kurang angka 3. Jadi kita pencet yang angka 3 dulu. Jadi bisa dilihat ya, 1, 2, 3, 4, ini nggak ada yang sama di sini. Oke, karena kita sudah memilih 3, kita coba apakah ada tempat 3 lain yang harus diisi. Contohnya ini, kita klik 3-nya saja. Misalkan di kotak sini. Kalau di sini nggak mungkin karena lurusnya sini ada 3. Di sini juga nggak mungkin. Yang paling mungkin adalah di sini karena di sini belum ada
yang kemana-mana tuh hubungannya sama angka 3. Kita pilih angka 3 di sini. Kita lanjutkan. We have to move going on 3. Ini misalkan 3 sini, berarti di sini 3. Kemudian apakah ada lagi tempat 3 yang bisa untuk diisi? Ternyata di sini tidak bisa karena masih menyisakan 2 ruang di sini. Kalau misalnya kita isi di sini atau di sini masih ada beberapa pilihan. Kita lanjut ke angka lainnya. Misalkan di sini kita coba angka 1. Angka 1 kita lihat di sini belum terisi. Kemudian kita bisa isi di sini. Kita bisa secara cepat ya mengisinya ya. Ini kita isi. Nah, kalau misalnya sudah terisi semua, nanti di sini akan hilang. Kemudian kita lanjut ke angka 2. Angka 2 mana sih yang belum terisi? Nah, kita lihat di sini angka 2 di sini. Di sini tidak mungkin. Di sini tinggal pilihannya ada di sini. Kemudian kita lanjut untuk mencari tempat angka 2 yang lain lagi. Di sini, kemudian di sini. Satu lagi berarti tinggal di sini. Oke, 2 sudah hilang, berarti sudah terisi semua dengan angka 2-nya. Kemudian kita beralih ke angka 4. Tapi sebelum kita beralih ke angka 4, kita melihat di sini ada baris yang tinggal 1 yang belum. Jadi kita bisa mengisi di sini karena ini adalah yang paling mudah. Ini kurang angka 7 barisnya ya. Oke. Setelah itu kita lanjutkan dengan mengisi angka 7. 7, kemudian di sini 7, di sini 7. Nah, 7 sudah habis. Kita cari lagi tempat di mana masih tinggal 1 angka yang belum terisi. Kolom ini kita isi di sini. Angka berapa yang belum? Angka 4. Kemudian kita lanjutkan dengan angka 4-nya. Kalau misalnya sudah habis, walaupun di sini belum hilang, tapi di sini langkahnya sudah habis, istilahnya tidak ada posisi yang aman untuk meletakkan angka 4, kita akan memulai dengan angka yang lain lagi. Kita lihat di sini, kolom di sini, ini ada yang kurang di sini yaitu angka 8. Kemudian kita isi di sini angka 8. Kita isi di sini 8. Di sini 8, tinggal 1 lagi yaitu di sini. Nah, angka 8 sudah terisi semua. Kalau yang masih level easy ini lebih mudah ya. Jadi tidak perlu kita berpikir keras. Ini sebenarnya waktunya kalau saya biasanya nggak nyampe 1 menit udah selesai. Ini kurang angka 6. Di sini angka 6, di sini 6, sini 6. Habis di sini kurang angka 5. Begitu ya caranya ya. Mudah sekali. Kemudian apakah masih ada kekosongan angka 5 di sini? Walaupun ada 2 di sini tidak ada angka 5, tapi karena di sini adalah hanya satu-satunya yang belum terisi adalah angka 5, kita berani saja meletakkan angka 5 di sini. Oke. Setelah itu kita cari yang lain lagi. Di sini kurang angka 3. 3 habis. Kemudian coba kita masukkan angka 9 ya. Kita dari tadi belum ke angka 9 ya. 9 di sini 9. Di sini 9. Di sini 9. Oke, tinggal 2 angka lagi. Di sini 4. 4. Tersisa tinggal angka 5. Yap, ini sudah selesai. Excellent. The difficulty is easy. Skornya sekian. Waktunya terlalu lama ya, 5 menit. Nanti kalau misalnya saya perlihatkan bagaimana kalau misalnya ini levelnya export. Bedanya apa sih dengan isi? Kita lihat yang levelnya export. Ya, iklan lagi. Game seperti ini juga sebenarnya
bagus ya untuk killing time, maksudnya untuk menghabiskan waktu saja bagus, tapi kalau menurut saya ya cuman gini-gini aja sih gamenya. Oke, ya almost ready. Ya, ini bedanya dengan yang easy. Kalau yang easy ini banyak diisi oleh angka-angka, tapi kalau yang expert atau hard itu semakin sedikit angka yang ada di sini. Jadi semakin kita harus berpikir keras untuk mengisinya. Dan seringkali kalau di expert ini ada beberapa angka yang tidak ada. Misalkan ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini ada semua. Tapi kadang-kadang ada satu angka yang tidak ada sama sekali. Kalau untuk level yang hard ini kita perlu membiasakan diri dulu dengan level yang easy sama medium, kemudian bisa ke hard, kemudian baru ke expert. Itu butuh pemikiran ya. Baik teman sekalian, setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana si Sudoku ini bisa digunakan untuk memecahkan soal TPA. Simak baik-baik ya, jangan kemana-mana, oke? Nah, ini dia contoh soalnya. Saya sudah mencarikan contoh soal TPA yang biasanya keluar ini untuk kategori logika aritmatika. Jadi ini tes logika ya, tapi yang hubungannya sama aritmetika. Soalnya begini, dalam sebuah seminar yang diikuti 100 peserta, 54 pria dan 36 diantaranya bersepatu hitam. Jika yang bersepatu hitam seluruhnya 70 orang, pertanyaannya, maka berapa banyak peserta wanita yang warna sepatunya bukan hitam? Ini saya belum melihat jawabannya dan saya juga tidak tertarik untuk melihat kunci jawabannya. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan Sudoku yang tadi sudah saya perlihatkan bagaimana caranya. Ini juga sebenarnya easy ya atau mudah. Jadi untuk menyelesaikannya itu gampang sekali. Kalau dalam sebuah seminar yang diikuti 100 peserta, berarti semuanya ya, ada pria, ada wanita, keseluruhan jumlahnya itu adalah 100. Kita buat seperti ini, ada pria, ada wanita, jumlahnya di sini 100. Kita di bawahnya sini ya, 100. Kemudian ada yang bersepatu hitam, ada yang bersepatu bukan hitam. Kayaknya jangan bukan hitam. Tidak hitam. Oke. Sekarang kita lihat lagi soalnya. 36 di antara yang pria ini bersepatu hitam. Jadi yang bersepatu hitam yang pria itu ada 36. Oke, yang bersepatu hitam seluruhnya jumlah yang hitam itu adalah 70. Jadi pertanyaannya, berapa banyak peserta wanita yang warna sepatunya bukan hitam? Jadi yang kita cari adalah di sini. Oke? Yang kita cari adalah di sini. Ini mudah sekali. Kita mulai dari yang sudah pasti dulu ya. 54 pria itu jumlah totalnya. Jadi pria ke sini ya. Di sini berarti 54. 54 dikurangi 36 itu ada 18 ya. Betul ya? Oke. Kemudian yang mengenakan sepatu hitam 70, berarti sisanya yang bukan hitam semuanya adalah 30. Karena apa? Karena total pria dan wanita itu adalah 100. Jadi di sini adalah 30. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat berapakah jumlah wanita yang mengenakan sepatu tidak hitam, berapa?
yaitu penjumlahannya antara 18 dengan ini, kemudian jumlahnya adalah 30. Oke, baik, sekarang kita ke sini. Jumlah total semuanya antara yang mengenakan sepatu hitam dengan tidak hitam maupun antara yang pria dan wanita adalah 100. Sekarang kita tahu bahwa jumlah pria adalah 54, sehingga jumlah laki-laki wanitanya itu adalah jumlahnya 46. Oke, kita tinggal mengisi di sini. Ini seperti sudoku ya, jadi nggak boleh ada yang sama, tapi penjumlahannya sama antara ke bawah, ke samping gitu ya. Jadi berapakah jumlah wanita yang mengenakan sepatu hitam? Di sini adalah jumlahnya 34. Nah, bisa dilihat berapakah ini? Ini adalah 46 dikurangi 34. Jumlahnya adalah 12. Jadi 12 orang wanita tidak mengenakan sepatu warna hitam. Jadi seperti itulah cara menyelesaikan soal TPA logika aritmetika yang menggunakan prinsip sudoku. Terima kasih teman sekalian sudah menyaksikan. Silakan dipraktekkan apabila kalian menemukan soal yang seperti ini. And our growth is not in half.